Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Legend of Naga Virus yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan mengenai sekumpulan pemuda yang terlibat oleh sebuah masalah besar, di mana mereka berjuang untuk menghentikan niat bangsa sayap yang akan memusnahkan seluruh umat manusia. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan film ini pun diawali dengan sebuah penjelasan bahwa terdapat dua bangsa berbeda di dunia ini, yaitu bangsa sayap dan bangsa manusia. Bangsa sayap sendiri hidup di sebuah kota di atas langit, sementara bangsa manusia hidup di muka bumi. Awalnya kedua bangsa itu pun hidup rukun dan saling berdampingan, hingga di suatu ketika raja dari bangsa sayap berniat untuk menguasai bumi, di mana ia menyerang bangsa manusia dan terjadi pertempuran dahsyat di antara kedua bangsa itu. Namun bangsa sayap harus menerima sebuah kekalahan, disertai dengan keruntuhan dari kota kayangan mereka. Bangunan-bangunan itu pun lalu jatuh ke bumi dan menjadi sebuah kota bernama Kota Langit. Dan kemudian beralih ke seorang anak kecil bernama Nikong. Dirinya sering mendapat sebuah bulian oleh teman-teman seumurannya. Nikong dianggap sebagai makhluk aneh dikarenakan lengan Nikong yang memiliki sebuah cahaya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, Nikong terlihat telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang pria yang tampan dan pemberani. Ia juga memiliki satu hewan peliharaan yang telah ia anggap sebagai saudaranya sendiri, dan hewan itu ia beri nama dengan sebutan Auke. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Nikong berprofesi sebagai seorang perampok dan dia terkenal sangat ahli akan hal tersebut. Dengan sebuah bukti ketika ia membayar makanannya kepada seorang pedagang, namun ia langsung mengambil kembali emas tersebut tanpa diketahui oleh sang pedagang itu. Hingga karena terlalu banyak kasus perampokan, Nikong diincar oleh preman pasar untuk ditangkap. Terlihat bahwa Nikong memiliki ilmu bela diri yang cukup handal dan mampu memberikan sebuah perlawanan kepada preman-preman tersebut. Namun naas, Nikong harus tertangkap dengan sebuah jaring yang mengurung dirinya. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita yang merupakan pemimpin dari wilayah tersebut. Karena Nikong yang telah banyak melakukan perampokan, sang wanita berniat untuk membunuh Nikong waktu itu juga. Namun Nikong kemudian berkata, daripada sang ratu membunuh dirinya, lebih baik sang ratu memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu hal. Sang ratu yang berpikir bahwa ucapan itu ada benarnya juga, langsung mengurungkan niatnya untuk membunuh Nikong. Ia lalu menyuruh Nikong untuk merampok benda-benda berharga dari seseorang yang terkenal sangat kaya raya. Dan mendengar hal itu, Nikong langsung bergegas pergi ke tempat yang dimaksud. Singkat cerita, akhirnya Nikong sampai di sebuah tempat. Di situ juga terlihat bahwa kondisi tempat tersebut sangatlah ramai. Hingga tak berselang lama datanglah seorang pria yang merupakan pemilik tempat tersebut yang bernama Liu Jian. Liu Jian adalah seorang pria yang hobi dalam mengumpulkan benda-benda berharga. Ia juga memperkenalkan sebuah benda yang baru saja ia temukan pada siang hari tadi. Sementara itu, tepatnya di ruang bawah tanah, Nikong langsung berniat untuk mencuri salah satu benda berharga itu. Namun sialnya ia harus terganggu oleh dua prajurit yang masuk ke ruangan tersebut. Nikong lalu dengan sigap langsung bersembunyi di atas ruangan. Hingga hal tak terduga pun terjadi ketika ada seorang penyusup yang langsung menyerang para prajurit itu. Terlihat juga bahwa mereka bukanlah makhluk yang sembarangan dan memiliki membunuh yang sangat mengerikan. Dan diketahui ternyata mereka adalah segerombolan bangsa sayap yang masih tersisa sampai saat ini. Ini yang kita sebut saja bernama Feng Xi, Yuan dan Rika. Namun kita akan sedikit bingung dengan wajah Feng Xi yang lebih mirip dengan manusia. Dan ternyata ia adalah blasteran antara bangsa sayap dan bangsa manusia. Sementara itu di tengah keramaian, Liu Jian sedang memperkenalkan sebuah benda yang terlihat lebih mirip dengan sebuah piring. Yang konon benda itu adalah sebuah bukti dari kekalahan bangsa sayap terdahulu. Hingga datanglah seorang pria yang tidak terima dengan perkataan Liu Jian tadi. Dia itu bernama Lian dan merupakan pemimpin dari bangsa sayap. Lian lalu membantai semua orang di tempat tersebut tanpa belas kasihan dengan menggunakan sayapnya yang terlihat sangat tajam dan mengerikan. Setelah dirasa beres, Lian langsung mengambil benda piring dan bergegas pergi dari tempat tersebut.
Hingga di pagi harinya seorang prajurit langsung melapor kepada sang raja perihal pembantaian yang telah terjadi, dan mereka langsung menyangka bahwa perbuatan tersebut adalah ulah dari bangsa Sayap. Di saat itu juga sang raja langsung memerintahkan semua prajuritnya untuk menangkap bangsa Sayap itu yang sudah ia jadikan sebagai buronan. Kemudian beberapa prajurit mengecek tempat pembantaian yang terlihat banyak sekali mayat dengan luka yang sangat mengerikan. Di tempat itu juga terdapat seorang prajurit wanita yang diketahui bernama Chen Chen. Diketahui bahwa ia adalah adik dari Feng Xi dan merupakan blasteran antara bangsa manusia dan bangsa Sayap. Dan karena hal itulah Chen Chen sering dipandang sebelah mata oleh para prajurit yang lain. Lalu Xin kemudian beralih kepada Nikong. Dirinya terlihat masuk ke dalam sebuah tempat yang terlihat merupakan gudang dari harta karun. Nikong langsung memasukkan benda-benda berharga tersebut ke dalam sebuah kantong yang telah ia bawa. Namun sesuatu hal yang terjadi, di mana tangan cahaya Nikong tiba-tiba bereaksi di tempat itu. Dan Nikong langsung mengarahkan tangannya ke sebuah air terjun yang berada di sana, dan muncul sebuah cahaya dari balik air terjun tersebut. Ia lalu menghampirinya dan menemukan sebuah benda yang terlihat sangat berkilau, dan benda tersebut seperti memiliki sebuah hubungan dengan Nikong. Tak berselang lama tiba-tiba datanglah Feng Xi ke tempat itu. Ia lalu meminta kepada Nikong untuk memberikan benda kotak yang baru saja Nikong temukan. Merasa terpojok, Nikong lalu memberikan benda kotak tersebut kepada Feng Xi. Hingga ketika Nikong akan mendapatkan sebuah serangan, dirinya berhasil diselamatkan oleh Chen Chen yang ternyata berada di tempat itu. Melihat kecantikan dan keberanian Chen Chen, membuatnya Nikong langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Chen Chen lalu berkata kepada Feng Xi bahwa ia adalah adik perempuannya dan meminta agar Feng Xi bisa bertaubat kepada jalan yang lurus. Namun Feng Xi sudah dibutakan oleh kejahatan yang sangat enggan untuk kembali lagi ke jalan yang lurus. Bahkan dirinya juga tak menganggap Chen Chen sebagai seorang adik. Mereka kemudian saling bertarung untuk memperebutkan benda kotak yang terlihat sangat misterius itu. Chen Chen kemudian bertanya kepada Feng Xi mengenai benda apa itu sebenarnya. Dan Feng Xi menjawab bahwa benda itu adalah kiamat bagi kota langit. Merasa bahwa benda itu adalah ancaman, Chen Chen langsung berniat untuk menghancurkannya menggunakan senjata pedangnya. Namun terlihat bahwa benda itu memiliki daya tahan yang sangat tinggi dan sangat mustahil untuk bisa dihancurkan. Hingga ketika Chen Chen dan Nikong akan melarikan diri, tiba-tiba datanglah prajurit kota langit ke tempat itu, yang otomatis membuat Feng Xi terpojok dan langsung melarikan diri waktu itu juga. Chen Chen kemudian memberitahukan kepada komandan prajurit mengenai benda kotak yang dicurigai sebagai senjata berbahaya. Namun sang komandan tidak langsung percaya akan hal itu dan malah menetapkan Chen Chen dan Nikong sebagai seorang tahanan. Singkat cerita, akhirnya mereka ditahan dalam satu penjara yang sama. Kesempatan tersebut sempat dimanfaatkan Nikong untuk menggoda Chen Chen. Namun Chen Chen yang bukan wanita murahan menyiksa Nikong dengan sangat mengerikan. Hingga tak berselang lama datanglah seorang anak muda yang diketahui bernama Zeli. Ia adalah anak dari Raja Kota Langit. Namun Zeli merahasiakan identitasnya kepada Chen Chen dan Nikong. Dia kemudian bertanya kepada Chen Chen mengenai keberadaan Lian Raja Bangsa Sayap, karena ia menyangka bahwa Chen Chen ada sangkut pautnya dengan mereka. Namun Chen Chen yang emosian langsung memukul Zeli dan terjadi pertarungan di antara mereka. Kemudian Nikong berkata bahwa ia mengetahui di mana Lian berada, yang padahal itu hanyalah basa-basi agar pertarungan Chen Chen dan Zeli bisa berakhir. Nikong juga meminta kepada Zeli untuk membebaskan mereka dari penjara itu, dan Zeli langsung bergegas keluar untuk menyusun sebuah rencana. Xin kemudian beralih ke markas Lian, di mana Lian sangat kecewa kepada Feng Xi karena kegagalannya untuk mengambil benda kotak itu, yang ternyata Lian berniat balas dendam untuk menghancurkan kota langit, di mana ia akan membuka portal mata langit yang merupakan sebuah senjata paling berbahaya dan cara satu-satunya agar impiannya terwujud, yaitu dengan benda kotak tersebut. Lian lalu menyuruh Yuan untuk pergi ke kota langit untuk mengambil kembali benda kotak yang berada di sana. Xin pun kemudian beralih kepada Nikong, di mana dirinya berhasil mendapatkan benda kotak kembali dengan bantuan dari Auke yang ternyata sangat ahli juga dalam mencuri. Ia lalu bertanya kepada Chen Chen mengenai orang yang mampu untuk membuka benda itu. Chen Chen kemudian menjawab bahwa dirinya mengetahui seseorang yang mampu membuka benda kotak itu yang diketahui bernama Chao. Dan tak berselang lama Zeli kemudian menghampiri mereka dengan mengenakan baju prajurit, di mana mereka berniat untuk keluar dari penjara dengan melakukan sebuah penyamaran. Di sisi lain, penjara kedatangan beberapa tamu yang merupakan Yuan dan para anak buahnya. Mereka menyamar sebagai tersangka agar bisa masuk ke dalam penjara.
Nikong juga sempat berpapasan langsung dengan rombongan tersebut dan dia langsung mengetahui niat Yuan yang akan mencuri benda kotak. Hingga ketika mereka hampir saja lolos dari penjara itu, sialnya banyak sekali penjaga yang berada di dekat sebuah lift, yang padahal jalan tersebut adalah jalan satu-satunya agar mereka bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Nikong lalu berkata bahwa dirinya memiliki sebuah rencana lain, di mana Nikong memancing para prajurit untuk berlarian mengejar dirinya. Nikong lalu mengarahkan para prajurit tepat ke gudang penjara, yang mana terdapat Yuan dan anak buahnya yang sedang mencari benda kotak itu. Alhasil, karena hal itulah langsung terjadi pertarungan sengit di antara dua kelompok, yang mana hasil akhirnya berhasil dimenangkan oleh prajurit Kota Langit. Kemudian Yuan yang mengetahui bahwa benda tersebut berada pada Nikong langsung mengejar Nikong untuk mengambil benda itu. Lalu Nikong langsung melompat ke atas lift yang sudah terdapat Chen Chen dan Zeli di dalam lift itu. Zeli kemudian memanah Yuan yang tepat mengenai dadanya. Namun Yuan bangkit kembali dan mencoba untuk menarik lift tersebut menggunakan tali yang telah ia kaitkan. Karena tidak ada pilihan lain, mereka lalu berpegangan pada tali lift dan langsung memutuskan tali tersebut, yang membuat lift itu langsung jatuh dan menimpa tubuh Yuan hingga tewas. Dan mereka langsung bergegas untuk melarikan diri dengan menggunakan sebuah alat peluncur. Singkat cerita, mereka sedang berlayar menggunakan sebuah perahu dan bergegas menuju tempat keberadaan Chow untuk membuka benda kotak yang sangat misterius. Scene kemudian beralih ke markas bangsa sayap, di mana kegagalan Yuan membuat Lian terlihat sangat emosi. Dirinya lalu melepaskan ribuan serangga untuk melacak keberadaan Nikong dan kedua temannya. Dan kali ini dirinya akan turun langsung untuk mengambil kembali benda tersebut. Sementara itu Chen Chen terlihat sedang merenung sembari memandangi sebuah kalung yang merupakan benda peninggalan satu-satunya yang diberikan oleh sang ayah. Namun Nikong yang berniat bercanda langsung mengambil benda tersebut dari tubuh Chen Chen, yang hal itu malah membuat Chen Chen emosi dan langsung terjadi pertarungan di antara mereka. Sehingga ketika Chen Chen mengambil sarung tangan Nikong, Nikong seketika terlihat menjadi sangat emosi karena dirinya merasa sangat malu bila lengan anehnya diketahui oleh orang lain. Nikong lalu melempar kalung Chen Chen yang otomatis membuat Chen Chen sangat geram, hingga kalung itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah cahaya dan masuk ke punggung Chen Chen hingga membuatnya tak sadarkan diri. Tak berselang lama Nikong sangat terkejut ketika melihat Chen Chen yang melayang terbang dengan sendirinya. Ia lalu mencoba menarik Chen Chen namun dirinya masih terbawa ke atas langit. Hingga secara ajaib keluar dua buah sayap dari punggung Chen Chen, disertai dengan Chen Chen yang baru saja tersadar dari pingsannya karena belum mempunyai pengalaman terbang. Membuat Chen Chen sangat kesulitan untuk mengendalikan sayapnya tersebut, yang membuat mereka terombang-ambing di atas langit dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon. Singkat cerita, Chen Chen ternyata dapat dengan cepat mampu untuk mengendalikan sayapnya. Ia lalu sempat berbincang-bincang dengan Nikong mengenai kisah hidupnya, di mana dahulu kala ayah Chen Chen adalah raja dari bangsa sayap dan ingin agar bangsa sayap dan bangsa manusia bisa hidup saling berdampingan. Namun naas, ayah malah ditangkap sebagai pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Nikong juga kemudian menceritakan kepada Chen Chen mengenai kisah hidupnya, di mana ia adalah anak yatim piatu yang bahkan tidak tahu sama sekali sosok ayah dan ibunya itu. Nikong juga selalu mendapatkan banyak bulian karena lengannya yang sangat aneh, hingga ia bertemu dengan Auke yang telah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Setelah cukup beradu nasib, mereka kemudian kembali lagi ke perahu untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya sampai di tempat yang dimaksud, di mana tempat tersebut merupakan tempat kemaksiatan karena banyak perbuatan terlarang yang dilakukan di sana. Di antaranya merupakan pasar gelap, perjudian, pelontian, gulat, dan masih banyak lagi. Hingga setelah jalan-jalan cukup lama, mereka akhirnya menemukan Chow yang terkurung di sebuah tahanan. Namun ketika mereka akan membebaskan Chow, tiba-tiba datang beberapa preman yang langsung menyerang mereka dan sempat terjadi pertarungan yang cukup menegangkan. Hingga datang seorang pria yang merupakan pemimpin dari tempat tersebut dan diketahui pria itu bernama Zhang Min. Zhang Min kemudian berkata bahwa Chow dikurung karena berhutang besar pada dirinya, dan bila mereka ingin membawa Chow, maka mereka harus melunasi terlebih dahulu hutang-hutangnya Chow miliki. Karena tidak memiliki uang sama sekali, Nikong kemudian memiliki sebuah rencana, di mana ia menyuruh untuk menggoda Zhang Min dan menemaninya bersenang-senang hingga beberapa waktu ke depan, yang bertujuan agar bisa membebaskan Chow tanpa harus membayar uang utang. Namun hal di luar rencana pun terjadi ketika Chen Chen malah meminum satu kendi arak, yang alhasil karena hal itulah membuat Chen Chen menjadi setengah tak sadarkan diri.
Sementara itu Zelly awalnya ingin bertarung dengan Lian, malah melepaskan binatang pelacak yang akan membuat lokasi mereka diketahui, yang padahal itu adalah merupakan kesalahan besar yang akan menimpa mereka. Zhang Min kemudian menemui Zelly yang sedang memegang sebuah giok. Ia lalu menanyakan dari mana Zelly bisa mendapatkan benda tersebut. Zelly kemudian berkata bahwa itu adalah benda pemberian dari ibunya. Mendengar hal itu pun membuat Zhang Min menjadi sangat terkejut, karena ia langsung mengetahui bahwa dia adalah pangeran dari Kota Langit. Dan ternyata dahulu kala Zhang Min adalah prajurit dari Kota Langit. Namun karena sering mabuk dan gila wanita, pada akhirnya dipecat dari pekerjaannya tersebut. Karena mengetahui bangsa Zelly adalah sang pangeran, akhirnya Zhang Min bersedia membebaskan Chao tanpa harus melunasi hutang-hutangnya. Dan diketahui juga ternyata Chao merupakan seorang teman baik dari ayah Chen Chen. Dan setelah Chen Chen menjelaskan niatnya ingin ke tempat tersebut, Chao langsung mengajak mereka untuk membuka benda kotak itu. Singkat cerita, mereka pada akhirnya sampai di sebuah tempat yang tak lain merupakan tempat tinggal Chao. Ia lalu mencari sebuah buku yang menjelaskan mengenai kotak misterius tersebut. Hingga setelah mengetahui cara untuk membukanya, Chao langsung mengambil sebuah alat yang seketika membuat benda kotak tersebut dapat terbuka. Dan di dalamnya terlihat sebuah benda berkilau yang merupakan sebuah mutiara. Chao kemudian menceritakan mengenai masa lalu, di mana mutiara dari senjata mematikan yang diciptakan oleh bangsa sayap. Mereka menggunakan mutiara itu untuk membuka portal mata langit yang langsung mendatangkan ratusan ribu makhluk aneh yang membuat banyak bangsa manusia tiba-tiba mati mengenaskan. Raja manusia kemudian mengirim kesatria terkuatnya untuk menghentikan bencana tersebut, di mana sang kesatria berhasil mengambil mutiara itu yang membuat portal mata langit dapat tertutup kembali. Bangsa manusia dan bangsa sayap yang baik kemudian bersatu dan berhasil mengalahkan raja dari bangsa sayap itu. Mereka lalu menyegel mutiara itu pada sebuah benda kotak berlapis baja. Hingga di tengah-tengah pembicaraan, Lian dan anak buahnya tiba-tiba datang ke tempat tersebut yang tak lain merupakan ulat dari Zelly yang tadi membebaskan makhluk pelacak. Zelly kemudian dengan sombongnya langsung menantang Lian untuk bertarung. Ia sangat meremehkan Lian yang membuat dirinya menjadi sangat menyesal. Sementara itu Nikong dan Chen Chen langsung mencoba melarikan diri sambil membawa benda kotak tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka langsung dihadang oleh Feng Xi yang meminta kepada Chen Chen untuk mengembalikan benda kotak itu. Mereka kemudian saling bertarung hingga tercebur ke sebuah danau, yang mana Feng Xi dengan teganya mengikat sang adik dengan menggunakan sebuah tali. Dan Feng Xi sendiri langsung bergegas pergi dengan membawa kotak yang telah ia dapatkan. Sementara itu Zelly dan pasukan Zhang Min langsung dihajar habis-habisan oleh Lian. Lian kemudian sempat mengejek Zelly yang tidak bisa berbuat apa-apa saat bertarung dengan dirinya. Ia langsung memukul Zelly hingga terlempar ke sebuah tembok batu. Namun Zhang Min kemudian mengorbankan dirinya untuk melindungi Zelly yang tertimpa oleh runtuhan batu tersebut. Dirasa semua beres, Lian kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Nikong yang mengetahui bahwa Chen Chen sedang tenggelam langsung menyelamatkannya ke atas daratan. Yang beruntung nyawa Chen Chen ternyata masih bisa diselamatkan. Mereka kemudian menemui Zelly yang sedang bersedih atas kematian Zhang Min. Nikong sempat memarahi Zelly yang bersifat sangat ceroboh yang membuat situasi itu menjadi sangat genting. Karena Lian sudah mendapatkan mutiara cahaya dan akan segera menuju ke kota langit yang tak lain untuk mengaktifkan portal mata langit untuk memusnahkan seluruh bangsa manusia. Karena jarak ke kota langit cukup jauh, akan sangat lama jika mereka berlayar menggunakan perahu. Namun sebuah keajaiban terjadi, di mana Nikong yang berhasil mengandalkan naga penjaga dengan menggunakan kekuatan tangannya. Dan hal itu sangat membantu mereka untuk sampai ke kota langit dengan lebih cepat. Singkat cerita, malam pun tiba. Di kota langit sendiri sedang diadakan sebuah festival yang sangat ramai. Dan Lian dengan bersama seluruh anak buahnya memanfaatkan hal tersebut untuk masuk ke kota langit. Hingga setelah mendapatkan posisi yang mantap, mereka langsung melakukan pemberontakan waktu itu juga, di mana kondisi langit langsung kacau balau atas serangan Lian lakukan. Kemudian Nikong dan kedua temannya pun langsung bergegas untuk membantu mereka, di mana Zelly membantu ayahnya yang sedang diserang oleh Rika, dan mereka langsung bekerja sama untuk mengalahkan Rika yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Sementara itu Lian mendatangi sebuah tempat di mana alat pengaktif mata langit disimpan. Lian menggunakan benda piringan di awal yang ternyata merupakan kunci dari gerbang tersebut. Ia kemudian menyuruh prajuritnya untuk menghadang pasukan yang datang. Sementara Lian sendiri akan masuk ke dalam dan mengaktifkan portal mata langit. Nikong dibantu oleh sang jenderal langsung bergegas masuk untuk menghentikan Lian. Sementara Chen Chen dan pasukan lain akan bertarung dengan Feng Xi berserta para pasukannya.
Sementara di istana kerajaan sendiri, Zelly bersama ayahnya berhasil mengalahkan Rika, disusul dengan Chen Chen yang berhasil menancapkan Feng Xi pada sebuah benda tajam. Namun Chen Chen terlihat sangat bersedih akan hal tersebut, karena meskipun Feng Xi tidak pernah menganggapnya sebagai seorang adik, namun Chen Chen yang sangat menyayangi Feng Xi lebih dari apapun. Sementara itu, Lian yang akan mengaktifkan portal mata langit berhasil digagalkan oleh Nikong dan sang jenderal. Mereka kemudian sempat bertarung satu sama lain, yang mana terlihat bahwa Lian memiliki kekuatan dewa dan mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Hingga ketika Lian akan membunuh Nikong, tiba-tiba Auke datang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nikong, yang membuat Auke terluka pada dadanya. Dan karena hal itulah membuat Nikong menjadi sangat bersedih. Dengan mutiara yang berhasil ia dapatkan, Lian tanpa basa-basi langsung mengaktifkan kembali portal mata langit. Sang jenderal kemudian sempat menyuruh dua prajuritnya untuk mengambil mutiara itu kembali. Namun karena kekuatan mutiara yang sangat besar, malah membuat kedua prajurit itu seketika langsung musnah. Hingga setelah portal mata langit terbuka, keluar banyak sekali binatang yang terlihat sangat aneh. Binatang itu pun langsung menyerang para warga secara membabi buta, yang karena hal itulah banyak sekali warga yang akhirnya harus tewas. Lian kemudian sangat terkejut ketika melihat Nikong yang mencoba untuk mengambil mutiara, yang padahal sepengetahuan dirinya tidak ada manusia yang mampu melakukan hal tersebut. Lian kemudian langsung menyerang Nikong untuk menghentikan niatnya. Namun tak berselang lama datanglah Chen Chen dan Zelly yang mencoba untuk membantu Nikong, di mana mereka akan menyerang Lian, sedangkan Nikong akan mencoba kembali untuk mengambil mutiara cahaya. Hingga setelah bersusah payah dan pada akhirnya Nikong dapat berhasil untuk mengambil mutiara itu, yang langsung memunculkan gelombang besar dan mementalkan mereka semua. Karena hal itulah akhirnya jutaan binatang pembunuh bisa lenyap seketika, dibarengi dengan portal mata langit yang tertutup kembali. Singkat cerita, pertempuran pun akhirnya telah berakhir, dan akibat gelombang tadi ternyata membuat Lian seketika langsung tewas. Nikong juga sempat terluka, namun masih bisa terselamatkan. Atas keberhasilannya menyelamatkan kota langit membuat ayah Zelly menjadi sangat bangga dan memberikan sebuah penghormatan tertinggi atas keberaniannya, sedangkan mutiara cahaya sendiri disimpan di sebuah tempat untuk diamankan. Shin kemudian beralih kepada Nikong. Ia terlihat sangat khawatir dengan keadaan Auke yang sempat terluka. Namun dengan keajaiban mutiara akhirnya membuat Auke dapat berhasil diselamatkan. Dan sebuah fakta mengejutkan pun akhirnya terbongkar, di mana ternyata Nikong adalah seorang keturunan dari kesatria mutiara terkuat. Dan itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi Nikong. Setelah keadaan kembali damai, Nikong kemudian kembali menemui Chen Chen yang sedang berada di sebuah tempat. Ia lalu mengungkapkan cinta tulusnya kepada Chen Chen, yang ternyata atas semua hal yang telah mereka lewati bersama, membuat Chen Chen juga diam-diam menyimpan perasaan kepada Nikong. Mereka lalu terbang bersama dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.